Halo Sobat Bits Komputer, hari ini kita akan merakit sebuah PC. Ya, di sini ada casing dari Rektor, yaitu Rektor Sentinel Gaming Case Tempered Glass. Ini produknya. Selanjutnya kita menggunakan prosesor dari Intel, yaitu prosesor Core i5 Gen 10. Selanjutnya kita menggunakan PSU. Power supply dari Cooler Master, yaitu Cooler Master Elite Next W500 dengan daya 230 volt. Lalu kita menggunakan RAM dari Kingston Fury berkapasitas 16 GB. Selanjutnya kita menggunakan SSD dari PC Pro dengan kapasitas 512 GB. Selanjutnya kita menggunakan motherboard dari MSI Intel Motherboard Pro H510MB. Ini dia motherboardnya. Sudah, barang sudah ada, langsung gas kan. MSI Pro H510MB. Ya, ini khusus, ini motherboard yang cukup baik, keren. Ini penampakan di dalamnya, dia masih butuh plastik. Kita dulu. Di bawahnya ini ada buku petunjuk, ada untuk penentegelnya, dan ada kabel SATA. Di sini. Oke, kita buka motherboardnya. Ini penampakan motherboard MSI Pro H510MB. Di sini kita bisa jumpa dua slot untuk RAM, ada satu slot untuk VGA, ini slot SSD, dan di sini kita bisa jumpai ada 4 port USB 2.0, ada 2 port USB 2.0, enggak, yang dua ini USB 3.0 dengan transfer data maksimal dengan kecepatan 5 GB per second. Di sini ada port RJ45, di sini port VGA, di sini port HDMI, di sini port inject, dan di sini port sound. Di sini kita bisa lihat ini untuk colokan SATA. Di sini untuk colokan lainnya. Di sini ada apa? Motherboard ini bisa support VGA dan bisa support juga VGA prosesor grafik. Dia bisa menampilkan kualitas gambar 4K 30Hz, spesifikasi HDMI 1.4. MB dengan harga 1 jutaan kita sudah bisa mendapatkan spesifikasi dewa seperti tadi. Kalian bisa membelinya di website resmi MSI atau di official store mereka atau di toko-toko komputer terpercaya kalian. Oke, dan sekian reviewnya, unboxingnya. Terima kasih. Prosesor Intel Core i5 generasi ke-10. Prosesor Intel Core i5 10400 cache 12 MB hingga 4,30 GHz. Intel Core ini bisa dibeli di harga Rp2.100.000.
Spesifikasi CPU, jumlah inti terdiri dari 6, jumlah untaian ada 12, frekuensi Turbo Max 4,30 GHz, frekuensi Intel Turbo Boost teknologi 2.0 di angka 4,30 GHz, frekuensi dasar prosesor 2,90 GHz. Spesifikasi memori, ukuran memori maksimal 128 GB, jenis memori DDR4 2666, jumlah maksimum saluran memori ada 2, bandwidth memori maksimal 41,6 GB per sekon. GPU specification, grafis prosesor Intel UHD Graphics 630, frekuensi dasar grafik 350 MHz, frekuensi dinamis maksimal grafik 1,10 GHz, memori maksimal video grafik 64 GB. Halo sobat-sobat Bits Komputer. Di sini kita kedatangan power supply EliteNix W500. Untuk power supply merek EliteNix W500 ini yaitu memiliki harga yang cukup terjangkau dikarenakan harganya hanya sekitar 800 ribuan saja. Jika kita membeli power supply tersebut, kita akan mendapat kelengkapan sebagai berikut, yaitu ada kabel power, kemudian ada power supply, ada juga baut pengganjal dan buku panduan. Jumlah kabel dengan konektor 24 pin ada 1 buah dan kabel konektor sipilnya 8,4/8. Rangkaian kabelnya juga udah terselimping, jadi kabel-kabel ini bisa dibilang lebih efisien dari power supply lainnya. Untuk ukuran EliteNix kali ini sekitar 200 mm. Di belakang power supply terdapat switch atau tombol on off untuk memudahkan kita dalam menghidupkan atau mematikan power supply-nya ya. Fitur yang terdapat di dalam power supply ini yaitu fitur proteksi Elite 500 volt. Fitur ini dapat membantu apabila ada kelebihan daya pada tiap-tiap rail output sehingga PU bisa berjalan dengan normal. Power supply ini bisa berjalan di suhu derajat 10 Celcius sampai dengan 40 Celcius. Untuk spesifikasi power supply ini atau input di tekanan 200 sampai 250 volt. Untuk frekuensi daya listrik IC 50 sampai 60 Hz dengan out-time di atas 10 menit second. Casing yang kita gunakan yaitu casing power up Raptor Sentinel berharga sekitar 400 ribuan dan sudah include 3 fan RGB. Selain itu, ini juga menarik karena sudah memakai side panel transparan serta posisi POC yang ada di bawah dan dilengkapi dengan covernya.
Casing ini dilengkapi dengan 3 fan case RGB dan di bagian depan dan juga mendukung maksimal 6 kipas 12 cm. Tidak hanya itu, casing ini juga dapat dimasuki oleh motherboard yang berukuran ATX, micro ATX, dan mini ATX. Meskipun memang untuk ukuran mobil terbesar, mungkin tidak direkomendasikan pakai casing ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, casing ini dilengkapi dengan 3 fan case RGB di bagian depan yang menambahkan tampilan yang menarik pada casing. Namun, jika menginginkan tampilan lebih keren, kita bisa menambahkan 3 kipas lagi pada bagian atas casing. Selain itu, casing ini juga memiliki tempat untuk hard disk dan SSD dengan 1 slot untuk hard disk atau 1 slot untuk SSD. Berikut adalah spesifikasi casing Raptor Sentinel Power Up. Oke, di sini kita menggunakan RAM dari Kingston Fury DDR4 16 GB. Kenapa kita menggunakan RAM dari Kingston Fury? Salah satunya karena harganya yang sangat terjangkau. Kita mendapatkan RAM dengan kapasitas 16 GB DDR4 hanya dengan harga sekitar 300 ribuan. Dengan harga segitu, kita mendapatkan spesifikasi kecepatan oleh RAM tersebut dengan kecepatan 3700 mt per detik, yang itu cukup cepat untuk menjalankan suatu sistem operasi ataupun aplikasi yang berat. Dan di sini kita menggunakan hanya satu saja karena ini PC untuk kantoran. Halo Sobat Bits Komputer, di video kali ini kami akan mereview satu produk SSD yaitu PC Pro SSD Plus NVMe 512GB. Teknologi NVMe ini memberikan penyimpanan, kecepatan, dan kompatibilitas superior. Karena memanfaatkan soket PCIe, NVMe dapat mentransferkan 25 kali lebih banyak data dibandingkan yang setara SATA. Nah, SSD satu ini memiliki beberapa kelebihan yang membuat tipe penyimpanan ini lebih menarik dipilih dibandingkan HDD. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu performa lebih cepat, yang kedua tidak menimbulkan bunyi, dan lebih minim kerusakan ya. Oke, sekarang kita akan buka SSD ini ya teman-teman, supaya kita bisa lihat seperti apakah penampakannya di dalam. Kita bukanya pelan-pelan saja supaya tidak terjadi kerusakan. Nah, bisa dilihat seperti ini penampakan SSD yang sudah kita buka. Nah, SSD satu ini pun memiliki garansi resmi, yaitu selama 3 tahun. Oke, jadi teman-teman semua, dari video kali ini pun kita bisa menyimpulkan bahwa SSD pada dasarnya adalah perangkat penyimpanan yang memiliki banyak kelebihan. Penggunaan SSD sangat berpengaruh pada kecepatan dalam membaca aplikasi, kecepatan dalam melakukan bikin Windows, maupun kecepatan saat loading game, sampai pengaruh pada performa multitasking yang lebih lancar. Oke teman-teman semua, sekian video kami kali ini.
kita sudah selesai merakit PC-nya dan sekarang kita coba hidupkan. Hidupkan, PC-nya hidup juga. Saya tampilkan dalam layar. Ya, sudah masuk ke sistem pertamanya. Berarti perakitan hari ini sudah berhasil. Tinggal menginstal sistem operasinya saja. Untuk menginstal sistem operasinya kita akan buat di video selanjutnya, guys. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.